Udahlah, gaya-gaya lama ini sudahlah bang, abang semua. Mohon maaf. Udah, saya minta tolong, udah. Kita sama-sama tahu ini. Saya kadang-kadang mengolah senior-senior. Kadang-kadang senior-senior juga olah saya. Iya. Dan ini semua kan baku tahu kartu semua ini. Dalam konteks itulah kemudian saya membagi menjadi dua. Untuk kita bisa menang. Ada internal dan ada eksternal. Saya dulu waktu menjadi kader Golkar masih mengikuti apa yang disebut dengan karakter des. Saya tidak tahu sekarang masih ada atau tidak itu karakter des. Nah, di dalam karakter des itu kita diajari tentang tata kelola organisasi dan konsolidasi organisasi. Ada mekanisme-mekanisme pengambilan keputusan. Dan karena itu, teman-teman semua, dalam konsolidasi organisasi ke depan, tidak hanya kita lakukan di lewat DPP, tapi juga konsolidasi pada tingkat kecamatan, desa, kabupaten, dan provinsi. Kembalikan musda-musda itu dilakukan di daerah. Jangan lagi dilakukan musda-musda itu di Selipi. Itu menurut saya pelajaran yang harus kita luruskan bersama-sama. Konsolidasi di daerah itu harus terjadi karena itulah kekuatan besar pada partai ini. Partai ini harus menjadi platform perjuangan dan menjadi pelopor pembuat ide. Dan itu sudah terjadi sejak lama. Saya berjanji kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kalau saya terpilih, maka saya akan datang di seluruh kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Karena yang tahu susahnya daerah itu hanya orang atau kader yang pernah berproses dari daerah. Setuju? Mekanisme-mekanisme pengambilan keputusan partai tidak boleh dibuat hanya oleh sekelompok orang. Karena PO, anggaran dasar, Juknat, Juklak, Juknis, semua sudah ada. Tinggal jangan sampai orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Saya jujur tidak seperti itu. Ke depan Golkar harus dijadikan sebagai bagian daripada instrumen dinamika berpolitik. Karena Golkar ini tokoh-tokoh Golkarnya luar biasa kecerdasan politiknya. Jangankan kader Golkar, Office Boy aja di Selipi pasti punya kemampuan politik lebih tinggi daripada partai-partai baru yang muncul. Ini tukang olah juga. Jadi udahlah kita Golkar ini masing-masing tahu baku tahu lah, udah. Nanti kalau kita ada hebat paten kita keluar 10 langkah, jangan dengar dia. Udah ini. Jadi udahlah kita transparan aja, kita santai aja, itu. Nggak usah dibuat pusing-pusing. Jadi aturan sudah ada, ini yang kita pakai. Database, pengkaderan, ini harus jalan. Harus penyesuaian dengan perkembangan zaman. Sudah ada sosmed, sudah ada IT. Ini yang kita harus adaptif. Bapak Ibu semua, tantangan kita ke depan dalam konteks konsolidasi internal, pada 2029, jumlah pemilih itu dari 17 tahun sampai 50 tahun itu 72%. Market kita itu di situ. Jadi kalau kita tidak mampu melakukan penyesuaian dalam rangka bagaimana meraih pemikiran mereka dan simpati mereka, maka kita tidak akan bisa menjadi partai yang lebih baik dari sekarang. Karena penentukan pemilih itu adalah mereka sendiri. Dalam perspektif itu saya ingin membagi menjadi 3 bagian besar nanti ke depan. Yang pertama adalah struktur yang membidangi organisasi dan kepartaian. Yang kedua adalah struktur yang membidangi pemenangan pemilu. Karena ujungnya adalah kita harus mendapatkan bagian daripada efek elektoral. Nah mungkin kita bikin pokja-pogjanya banyak. Saya juga izin dalam forum ini, saya mau menyampaikan pengurusnya tidak usah terlalu banyak-banyak. Di bawah 100. Karena semakin banyak pengurus,
Bukan kita pikirkan program, kita pikir pengurus. Belum lagi kalau pengurus main barang itu kan. Kita belum jadi ketua umum, sudah ada yang koordinasi duluan ke komandan-komandan gitu. Golkar, Golkar. Tapi kalau tidak seperti itu bukan Golkar namanya. Jadi kita buat pemenangan pemilu yang betul-betul terukur. Ada di bidang milenial, ada di bidang pertanian, ada di bidang entrepreneur, dan macam-macam. Ini yang kita detailkan. Satu lagi yang kita akan membuat adalah bagian ketiga, yaitu ada yang mempublikasikan. Ini yang paling penting. Jadi kalau boleh, fraksi kita di DPR ke depan, itu menjadi perpanjangan tangan partai betul. Jadi harus main barang ini. Bila perlu 1 hari 3 tema, 4 tema main barang ini. Gitu loh. Kalau tidak main, bargaining posisi kita nggak jalan. Jadi kalau tidak ada masalah, ya buat dikit-dikit lah kira-kira. Jangan terlalu banyak, nanti pengendaliannya susah itu. Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk itu, misi saya ke depan adalah selain dari apa yang sampaikan tadi, adalah kita pingin untuk tidak boleh lagi Golkar ke depan adalah faksi A, faksi B, faksi C. Faksi kita cuma satu, Partai Golkar. Udahlah gaya-gaya lama ini sudahlah bang abang semua, mohon maaf. Udah, saya minta tolong, udah. Kita sama-sama tahu ini. Saya kadang-kadang mengolah senior-senior. Kadang-kadang senior-senior juga olah saya. Iya. Dan ini semua kan baku tahu kartu semua ini. Jadi kalau bisa olah saya besok itu usahakan ada sedikit ilmu olah yang baru. Jangan ilmu olah lama, karena sebagian ilmu olah itu saya yang ciptakan. Jadi kalau Pak Dev, besok kita mulai bicara kreatif dikit untuk membuat olahan. Dev, sorry ya, hanya kau yang saya bisa canda soalnya. Karena kau kan ketua umum aku dulu kan gitu. Tapi sekarang aku yang jadi ketua umum, tenang aja. Maman mana Maman? Tenang Man, kita bersahabat semua.